mengenai pembuatan bokasi, yang dimana pada saat ini kita telah menyiapkan alat dan bahannya. Adapun bahannya itu kotoran sapi, ini bisa kita ganti dengan kotoran lainnya seperti kotoran ayam, kotoran kambing, ataupun zat-zat atau bahan organik lainnya. Terus bahan yang kedua itu ada sekam, yang ketiga itu ada gula, terus yang keempat ada dedak, dan yang terakhir itu sebagai starter atau M4. Yang pertama yaitu kita mencampurkan gula dengan air. Di sini saya mencampurkan 5 sendok gula. Nah, tujuannya adalah agar gula tersebut larut sebagai bahan makanan untuk mikroorganisme yang terkandung dalam M4. Terus kita buka botol M4-nya. Ini saya menggunakan sekitar 2 tutup botol. Tetapi bila banyak tidak apa-apa juga, karena bagus memberikan zat gula sebagai bahan makanan untuk bakteri di dalam M4. Kita masukkan larutan gula dan M4 tadi ke dalam gembor. Terus kita aduk sampai merata. Setelah starter telah jadi, maka siap untuk dicampurkan dengan bahan utama, yaitu bahan organik tadi. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membuat bokasi. Nah, di sini sudah siap alat dan bahannya. Nah, untuk yang pertama kita lakukan yaitu pencampuran bahan utama. Di sini ada kotoran sapi atau bahan organik, terus ada sekam, terus ada dedak. Nah, kita menempatkan bahan yang lebih banyak dulu di awal atau di paling dasar. Terus kita campurkan sekam sebagai bahan yang kedua. Bahan yang ketiga itu dedak, kita tuburkan di atasnya. Ini saya menggunakan sekitar 25 kilo bahan organik atau kotoran ternak, terus dedak sebanyak 2 kilo lebih, dan sekam sekitar 3,5 kilo. Setelah itu kita aduk merata agar pencampurannya homogen. Nah, setelah campuran merata, selanjutnya kita menyiramkan dengan starter yang telah kita buat tadi. Telah menyiram tadi dengan menggunakan larutan M4 atau starter. Nah, untuk mendapatkan hasil terbaik, kita perlu menentukan kadar air dari pupuk bokasi ini. Nah, untuk kadar air yang terbaik yaitu sekitar 30-30%. Untuk mengetahui kadar air yang baik, tadi saya jelaskan 30-30% kadarnya. Nah, kita dapat menentukannya dengan menggunakan teknik membuat gumpalan-gumpalan pada adonan. Nah, bila kita tekan begini dan tidak mengeluarkan air,
dan apabila adonannya tidak mudah pecah apabila dilepas, maka adonan tersebut telah mencapai kira-kira 30-35%. Nah, ini baik untuk pembuatan bokasi. Oke, adonan jadi. Selanjutnya kita meratakan adonan ini dengan ketinggian 20-25 cm. Mengapa kita perlu mengukur ketinggiannya? Agar nanti pada saat proses fermentasinya tidak mengalami panas yang berlebih. Apabila panas yang berlebih, maka bakteri atau organisme yang menjadi dekomposer pada bokasi ini mati. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menutup bokasi ini agar terhindar dari sinar matahari langsung ataupun hujan. Selanjutnya, setelah kita membungkusnya dengan baik, maka langkah selanjutnya itu kita perlu memperhatikan keadaan dari bokasi tersebut. Kalau bisa sehari kita cek, apabila suhunya lebih dari 40 atau 50 derajat Celcius, 40 atau 50 derajat Celcius, kita perlu membalik-balik adonan. Nah, kenapa kita perlu membalik adonan? Agar panasnya tidak berlebih dan tidak menyebabkan kematian bagi organisme ataupun starter yang telah kita berikan tadi. Cara untuk mengetahui suhunya tidak berlebih yaitu dengan cara memasukkan tangan kita ke dalam adonan. Nah, apabila tangan kita tahan, berarti adonan tersebut tidak memiliki suhu panas yang berlebih. Tetapi apabila tangan kita kepanasan, nah maka kita perlu melakukan pembalikan terhadap adonan bokasi tersebut. Nah, itu dilakukan selama 2 minggu. Setelah berusia 2 minggu, maka pupuk bokasi siap digunakan tanaman.